Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu validator dan pengolah data dimanapun berada, pendataan statistik perikanan tangkap telah lama dilakukan dan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pasca keluarnya Permen KP nomor 61 tahun 2020 tentang satu data kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap makin berbenah. Secara umum, pendataan statistik perikanan tangkap memiliki alur yang berjenjang, sejak dari kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Pada lingkup kabupaten kota, setiap kegiatan pendaratan ikan, baik di pelabuhan perikanan maupun non-pelabuhan dan data di perairan darat, harus tercatat dengan baik. Dapat dilihat pada alur ini, bahwasanya semua data pendaratan ikan di kabupaten kota harus dicatat dalam form pendataan tersendiri, sehingga semua hasil tangkapan ikan dari nelayan dapat terekam dengan baik dan tidak terlewatkan oleh petugas. Data dasar yang mesti dikumpulkan oleh petugas pendataan di lapangan meliputi 7 jenis utama, yaitu data rumah tangga perikanan, data kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan, data nelayan, volume tangkapan, dan nilainya, serta trip penangkapan ikan. Data ini harus terekam dengan baik pada kerangka survei dan juga form-form yang akan dijelaskan pada tahapan setelah ini. Ketujuh jenis data yang dikumpulkan ini akan menjadi powerful apabila didukung oleh pemahaman definisi dan klasifikasi serta pengisian dan pengolahan form dalam Excel terformat. Selamat menyaksikan video tutorial pengisian Excel terformat. Semoga data statistik perikanan tangkap semakin maju dan lebih baik. Selamat jumpa kembali kawan-kawan, bersama saya Haryanto dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait pendataan statistik perikanan tangkap. Awal kali sebelum kita melakukan pendataan, ada baiknya di sini kita ketahui dulu alur pendataan statistik perikanan tangkap di lapangan. Yang pertama yang harus kawan-kawan pahami, yang pertama adalah terkait dengan definisi dan klasifikasi, di mana definisi dan klasifikasi ini nantinya akan sangat membantu bagi kawan-kawan pada saat turun ke lapangan melakukan pendataan. Setelah kita kuasai definisi dan klasifikasinya, maka teman-teman juga perlu memahami metodologinya. Metodologinya di sini data statistik perikanan tangkap dengan ruang lingkupnya itu meliputi pendataan di laut non pelabuhan, pendataan laut pelabuhan maupun pendataan di perairan umum per ekosistem. Di mana masing-masing ruang lingkup pendataan perikanan tangkap di sini memiliki metode pendataan yang berbeda. Contoh misalnya kalau kita melakukan pendataan di non pelabuhan laut ya, itu menggunakan metodenya sampel karena pendekatannya melalui wilayah kabupaten atau kota. Sementara kalau di pelabuhan itu menggunakan metodenya cacah lengkap ya. Jadi pencatatan lengkap setiap kapal yang mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan. Dan kalau di perairan umum daratan itu sama seperti di non pelabuhan menggunakan metodologi sampling. Nah, setelah kita tahu definisinya, kita memahami metodologinya, maka barulah kita melakukan pengumpulan data turun ke lapangan dengan cara wawancara. Ya, setelah itu barulah data ditabulasi dan akhirnya menjadi laporan statistik yang sebelumnya melalui tahapan validasi. Nah, di sini yang mau saya sampaikan beberapa ke depan nanti ini, beberapa saat ke depan, bahwa estimasi data itu berarti kita harus memiliki alat bantu. Nah, alat bantunya apa di sini? Alat bantu di sini adalah yang sudah kami persiapkan, yaitu form Excel terformat. Awal kita siapkan dulu Excel terformat, filenya yang sudah kita siapkan, kita kopikan di dalam salah satu drive yang teman-teman pilih, misalnya bisa di drive D atau di C. Excel terformat ketika sudah kita kopikan, maka untuk master datanya akan berisikan master data kabupaten, PP laut, master pelabuhan, master di perairan umum. Nah,
Di sini yang akan kita bahas kali ini adalah untuk pendataan di non pelabuhan di perairan laut ya. Maka di sini saya memilih adalah yang akan saya buka adalah Master Kabupaten PP Laut yang kita gunakan. Bisa diklik maka akan tampil file-file apa saja atau folder apa saja yang terdapat di dalamnya yang sudah kami siapkan. Di situ kami siapkan di dalamnya itu berdasarkan bulan kita beri nama foldernya karena memang pendataan yang kami harapkan dilaksanakan di lapangan berdasarkan bulan atau per bulan sehingga data terkumpul menjadi data genap 1 tahun, maka ada data salah satu folder untuk mengkompilasinya di dalam folder 13 dalam setahun. Nah, untuk pengerjaannya kita bisa buka folder di bulan Januari, ini akan coba kita contohkan ya. Dalam pengisiannya dibuka saja di folder bulan Januari, maka di dalamnya akan berisikan satu file SL2 berdasarkan potensi kerangka survei. Yang kedua form potensi kerangka surveinya sendiri. Yang ketiga adalah SL6A, SL3, file produksi laut, dan file produksi hitung, trip, volume, dan nilai. Fungsinya ke masing-masing form ini adalah yang pertama, form SL2A itu berisikan mengenai jumlah RTP, jumlah unit api dan jumlah unit kapal penangkapan ikan berdasarkan ukurannya. Nah, selain itu juga ada file kerangka potensi wilayah survei, di mana harapan kami khususnya ya, kami menekankan untuk kawan-kawan di kabupaten kota itu sudah bisa melengkapi kerangka potensi wilayahnya. Sehingga sebelum melakukan pendataan, teman-teman sudah memiliki gambaran potensi apa, potensi perikanan tangkap yang seperti apa yang ada di wilayah kerjanya. Ya. Selain itu juga ada file SL6A. SL6A di sini kita gunakan untuk merekap informasi yang kita peroleh hasil wawancara dengan responden yang terpilih di lapangan ya, terkait data-data volume produksi per bulan, rata-rata trip per bulan, dan nilai ya. Itu dari fungsi dari form SL6A. Dan produksi dan file produksi laut. Kalau file produksi laut di sini kami siapkan untuk kawan-kawan digunakan sebagai file kumpulan hasil pendataan di lapangan yang di dalamnya nanti berisi data-data yang sudah berdasarkan tabulasi dari form SL6A ya, yang sudah ditabulasi, maka akan kita input ke dalam produksi laut, file produksi laut. Maka di sini tadi saya sampaikan bahwa file produksi laut adalah fungsinya menyimpan data-data hasil pendataan selama 1 tahun, khususnya data produksi perikanan tangkap. Selain itu juga kami menyiapkan file produk laut hitung trip volume dengan nilai. Fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah sebelum menjadi laporan, maka tadi di awal sudah saya jelaskan alurnya ya. Untuk sebelum menjadi laporan pastinya harus diestimasi. Diestimasi itu menggunakan penghitungan berdasarkan metodologinya yang sudah kami siapkan di dalam file Excel terformat. Makanya di sini kami siapkan file produksi laut trip hitung trip volume dengan nilai itu adalah untuk menariknya nanti mengolahnya ya. Jadi mungkin di file ini agak sedikit lama nanti kita untuk membukanya karena agak sedikit berat. Oke, mungkin itu yang saya jelaskan di awal ya, bahwa di setiap folder bulanan tadi tersebut isinya sama saja sebetulnya komponennya ya, ada kurang lebih 5 atau 6 file di dalamnya dengan fungsi yang tadi sudah saya jelaskan. Di bulan Februari pun sama. Intinya di sini untuk mendata statistik perikanan tangkap di non pelabuhan laut. Baik, coba kita sekarang akan mengisikan ya, mempraktekkan cara pengisian khususnya data SL2A. Tetapi sebelum kita masuk ke form Excel terformat SL2A, tadi di awal saya sampaikan bahwa kami berharap teman-teman kabupaten kota terutama untuk memiliki kerangka survei ya, potensi kerangka survei. Harapannya apa? Paling tidak sebelum kita melakukan
pekerjaan atau pendataan, kita memiliki gambaran apa saja sih ruang lingkupnya, seperti apa sih. Nah, inilah tampilan dari kerangka potensi survei, yaitu informasi yang kita peroleh atau informasi yang kita kumpulkan berupa jenis apinya, ukuran perahu per GT kapal, jenis perairannya, WPP, populasi, jumlah perahu, unit, dan jumlah nelayan. Di sini saya contohkan adalah Jawa Timur dengan kabupatennya Pacitan. Nah, untuk jenis api di sini teman-teman bisa tinggal memilih saja. Untuk alat tangkapnya di sini saya pilih adalah jaring insang tetap. Dengan ukuran kapal, dengan klasifikasi ukuran kapal, misalnya kita masukkan saja 5 GT, 0 sampai 5 GT. Dengan jenis perairannya sudah pasti, karena kita ada di lembar kerja non pelabuhan, maka di sini kita pilih adalah perairan laut, ya. Dengan WPPRI-nya kalau kita pilih 711, misalnya kita pilih 711. Populasi RTP-nya kita berdasarkan informasi diperoleh 17, jumlah perahunya juga 17, jumlah unitnya juga 17, jumlah nelayannya misalnya di sini adalah 34 yang saya masukkan. Oke, setelah data sampel informasi yang kita peroleh di lapangan kita buat di sini, kita masukkan dan kita rekapitulasi di sini di form kerangka potensi survei, maka dari data yang terkompilasi di sini dari informasi di lapangan, inilah data-data nanti yang akan kita input lebih rinci di dalam form SL2A. Dan ini sifatnya bulanan, jadi dalam artian bukan artian bulanan ya, maksudnya informasi di sini dari kerangka potensi wilayah survei ini bisa diperoleh berdasarkan informasi dari data sebelumnya yang dimiliki oleh dinas kabupaten kota mengenai data RTP, jenis api ya, atau juga jenis kapal, ataupun diperoleh dari informasi Kusuka. Itu bisa kita compile dan diupdate sewaktu-waktu. Jadi coba di sini saya berikan 2 contoh, yaitu jenis apinya jaring insang tetap dan pukat cincin pelagis kecil. Jika semua sudah disiapkan, kerangka potensi wilayah potensi survei sudah disiapkan, baru kita merekapnya lebih rinci di dalam form SL2A. Form SL2A seperti di awal saya sampaikan bahwa form SL2A itu berisi mengenai informasi jumlah RTP, jumlah kapal penangkapan per GT kapal, jumlah unit penangkapan, jumlah perahu tanpa motor, ya. Jadi di situ ruang lingkupnya seperti itu, maka akan tampil seperti yang saya contohkan. Jadi ketika setiap ini saya tekankan di awal, setiap menggunakan Excel terformat, harus diperhatikan yang paling utama adalah untuk melengkapi sheet isiannya. Karena di sini adalah kunci daripada file-file Excel yang nanti akan ditabulasi ya. Jadi di sini coba saya masukkan contohnya Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, juga data tahunnya tahun 2022, jenis perairannya di laut. Dan di sini juga kita sudah sedikit memberikan gambaran tentang apa sih yang akan informasi apa sih yang akan kita peroleh dari form SL2 ini, yaitu mengenai RTP atau nelayan, menjadi hasil akhirnya adalah laporan jumlah RTP nelayan, perahu dan alat tangkap yang aktif melakukan penangkapan di bulan pendataan. Oke, selanjutnya jika isian sudah kita lengkapi, kita isi, maka kita akan coba merekapnya di sheet DS1. Jangan lupa di sini ya, jangan lupa kawan-kawan, di sini kadang-kadang sering terlewat, jadi kecamatannya tidak diisi. Harapannya harus selalu terisi ya. Di sini coba saya isikan takaran dengan desa sampel adalah Bunde. Ya, berdasarkan kerangka potensi wilayah tadi atau potensi survei tadi, kita masukkan di sini misalnya RTP-nya 1 namanya adalah Sumarto, 2 namanya misalnya Setiawan, 3 namanya adalah Yovan, 4 kita masukkan Taufik, 5 kita masukkan Anas. Nah, di sini berdasarkan informasi misalnya diperoleh bahwa Sumanto memiliki jenis perahunya adalah motor tempel di bawah 5 GT ya. Jadi semuanya di sini kita peroleh
Bapak Sumarto, Setiawan, Yovan itu memiliki 1 unit kapal motor tempel di bawah 5 GT. Sementara berdasarkan informasi di lapangan atau berdasarkan informasi dari kerangka potensi survei, untuk Bapak Taufik dan Anas ternyata memiliki kapal dengan ukuran kapal motor di bawah 5 GT. Maka akan tampil seperti contoh yang kita buat di sini. Lalu juga kita masukkan, kita pilih motor di bawah 5 GT dan kapal motor di bawah 5 GT. Kita pilih alat tangkapnya, karena alat tangkapnya apa? Alat tangkapnya misalnya kita tadi gunakan adalah jaring insang tetap. Dan untuk yang kapal motor 5 GT kita informasi di lapangan, kita peroleh informasinya misalnya menggunakan alat tangkap pukat cincin pelagis kecil ya. Jadi di sini adalah yang dimaksud di sini bahwa kelima RTP yang terekap atau tercatat di sini berdasarkan kerangka potensi survei, baik Pak Sumarto sampai dengan Pak Anas memiliki klasifikasi jenis kapal dan perahunya berdasarkan GT kapal di bawah 5 GT dan motor tempel di bawah 5 GT dan kapal motor di bawah 5 GT. Dengan alat tangkapnya menggunakan di sini Bapak Sumarto, Bapak Setiawan dan Yovan menggunakan alat tangkapnya adalah jaring insang tetap, sementara Bapak Taufik dan Pak Anas menggunakan pukat cincin pelagis kecil. Misalnya seperti itu info yang kita dapat atau yang kita kumpulkan dari kerangka potensi survei. Dan di sini jika sudah lengkap nantinya gitu ya, nantinya maka akan menghasilkan sebuah report bulanan ya. Report bulanannya seperti pada tampilan sheet LL1, di mana di sini laporan dari apa yang jumlah RTP berdasarkan nama tadi yang kita inputkan di awal. Di sini adalah jumlah perahunya sudah nampak ya, ada 5, juga unit penangkapannya 5, jumlah rumah tangga RTP-nya juga 5 dengan masing-masing klasifikasi unit penangkapan berdasarkan GT kapalnya, berdasarkan unit api yang dimilikinya. Oke, kalau sudah menjadi laporan di sini kita bisa menyimpannya nanti dan merename-nya pada laporan LL1 ya, LL1. Kita beri nanti ada pengkodean, dan pengkodeannya nanti juga akan kami beritahukan. Setelah data di form SL2A kita lengkapi ya, berarti secara tadi kalau kita menggunakan alur yang saya sampaikan di awal bahwa definisi kita harus paham pertama kali, kedua juga metodenya kita harus paham. Langkah berikutnya adalah melakukan pendataan. Nah, inilah bahasan yang selanjutnya akan kita coba praktekkan ya. Kita turun ke lapangan, bertanya dengan wawancara kepada nelayan sebagai responden terpilih, dan nantinya akan kita informasi yang diperoleh akan kita input pada form SL6A. Dan form SL6A ini jika kita buka maka akan tampil seperti prinsipnya hampir sama dengan form Excel 2A sebelumnya. Isinya di dalamnya itu filenya berisi ada sheet isian, sheet desa 1, desa 2 dan seterusnya. Seperti hampir sama, hanya yang mau saya tekankan di sini adalah karena tadi kita sudah tahu yang akan kita ambil sampelnya tadi berdasarkan data di SL2A itu adalah alat tangkap misalnya jaring insang tetap, pukat cincin pelagis kecil, maka kita siapkan dulu SL6A-nya sebanyak 2 file berdasarkan alat tangkap. Karena sebelum kita buka filenya, SL6A itu intinya unik atau perlu apa ya, kawan-kawan ingat betul-betul bahwa di SL6A ini form sudah kita kunci pada unit penangkapan. Kalau kita bicara unit penangkapan berarti kita berbicara klasifikasi kapalnya berdasarkan GT kapal maupun alat penangkapan ikannya. Di sini sudah kita kunci berdasarkan kategori ukuran kapal dan alat penangkapan ya. Sehingga kalau
misalnya di kabupaten, kota saudara, atau di wilayah pendataan teman-teman nanti ada yang memiliki GT kapal yang berbeda dengan alat tangkap yang berbeda, atau misalnya alat tangkapnya sama tapi GT kapalnya berbeda, otomatis menjadi dua form SL6A. Ya, jadi semakin banyak variabel yang didata, maka SL6A-nya pun semakin banyak. Baik, selanjutnya kita akan coba mengisikan informasi yang kita peroleh hasil wawancara pada form SL6A. Ya, langkah awal selalu tadi saya ingatkan kepada teman-teman bahwa kita harus mengisi atau membuka sheet isian, di mana itu adalah isi identitas pendataan yang kita lakukan di lapangan. Oke, untuk file SL6A, maka di awal selalu saya tekankan kawan-kawan mengisikan atau menginputkan identitas pendataan, di mana itu terdapat pada sheet isian. Maka kita lengkapi sheet isian, nama provinsinya apa, karena tadi kita pilih contohnya adalah Jawa Timur, maka kita pilih combo provinsinya adalah Jawa Timur. Juga kita lengkapi kabupatennya, tadi kita pilih adalah Kabupaten Pacitan, terus bulannya adalah bulan Januari, tahun pendataan kita lakukan di tahun 2022 misalnya di sini ya. Jenis apinya tadi itu adalah jaring insang tetap. Lalu daerah perahu kapalnya tadi dengan ukuran di bawah, motor tempel di bawah dari 5 GT dengan WPP-nya 711. Dan jumlah RTP dari kabupaten kota berdasarkan hasil kerangka potensi wilayah, atau ini kita ilustrasikan aja, misalnya RTP-nya populasinya adalah 3 orang. 3 orang yang memiliki jaring insang tetap dengan kapal motor tempel di bawah 5 GT. Dan catatan, jika populasi RTP rendah atau di bawah daripada 5, seperti kasus yang saya contohkan di sini 3, itu maka kita harus mengambil seluruhnya, ya. Tapi di sini sudah di Excel format, khususnya di form SL6A ini kita sudah menggunakan standar error sebesar 30% ya. Maka otomatis ketika kita masukkan jumlah populasinya di sini adalah jumlah RTP unit atau jumlah RTP alat di kabupaten kota, di sini adalah populasi, maksudnya RTP populasi RTP-nya adalah 3 jumlahnya, maka secara sistem akan terhitung sampelnya menjadi 3 ya. Sebenarnya itu bukan cacat lengkap, tetapi karena memang ada ketentuan jika memang di bawah 5 dari 5 populasi yang ada di wilayah pendataan, maka itu diambil semua sebagai responden atau sampel. Oke, di bawah juga ini ilustrasi sedikit terkait apa saja sih yang kita peroleh dari form SL6A ini, yaitu pertama kita dapat sampel wawancara menggunakan sampel. Responden terpilih, kita melakukan estimasi, akan menjadikan laporan trip, laporan volume, dan nilai. Intinya output dari form SL6A ini adalah laporan trip, laporan volume, dan laporan nilai. Baik, coba kita isi sekarang untuk kita latihan dengan sheet DS1. Awal kali kita melakukan pengerjaan form SL6A, yang harus dicermati adalah identitasnya. Tadi kita lengkapi dulu di sini kecamatannya Takeran, desa sampelnya adalah desa Bunde, dan di sini yang harus kita lakukan adalah menentukan estimasi jumlah trip. Nah, estimasi jumlah trip itu dari mana cara perhitungannya? Perhitungannya adalah dari jumlah populasi daerah pendataan yang akan kita data. Setelah jumlah populasi RTP-nya kita lengkapi, karena tadi di depan sudah kita inputkan adalah 3, maka kita sudah input 3. Setelah itu berarti kita tahu tadi di awal pada form SL6A itu bahwa responden yang harus kita wawancarai adalah sebanyak 3 orang, atau responden terpilih yang harus kita temui adalah 3 orang nelayan. Maka di sini kita ambil contoh misalnya Pak Sumarto, Bapak Setiawan, dan Bapak Yovan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mereka, ternyata memang mereka
seluruhnya penghasilannya dihasilkan dari aktivitas penangkapan, maka di sini kita kategorikan sebagai nelayan penuh, kita kasih angka 111 semuanya. Dan selain itu kita dapat informasi juga yang kita tanyakan kepada ketiga bapak-bapak tersebut bahwa ternyata trip rata-rata mereka per bulan itu, misalnya Bapak Sumarto kita dapat informasinya 10 kali per bulan, Bapak Setiawan itu 14 kali, dan Pak Yovan ini paling rajin dia ke laut. Ternyata info yang kita dapat adalah 20 kali dalam 1 bulan. Sehingga diperoleh jumlah selain data trip, kita juga akan menanyakan data produksi per trip kepada nelayan nelayan sampel ya, atau responden yang terpilih. Dan di sini juga saya ingin memberikan sedikit informasi untuk kawan-kawan ketika turun ke lapangan, karena cukup riskan ya, karena kita bertanya data yang sebulan yang lalu gitu ya kepada responden atau kepada nelayan. Jadi ini agak sedikit riskan, akan ini juga ya, bisa terjadi kesalahan. Jadi misalnya dalam mewawancara nanti usahakan pada satuan yang lebih kecil. Misalnya memang ini informasinya kan kita butuhkan informasi dalam satuannya bulan, tetapi kalau diminta seseorang untuk mengingat suatu hal sebulan yang lalu, itu akan sulit, sehingga kita sebagai petugas pendata harus memiliki trik-trik tersendiri sehingga informasi tersebut bisa kita peroleh. Misalnya begini, ketika wawancara bisa menggunakan satuan terkecil tadi di awal saya sampaikan. Jadi ketika ketemu dengan nelayan berwawancara, kita bisa bertanya kepada responden tersebut bahwa berapa hasil tangkapan Bapak per trip. Jadi jangan sebulan, jadi per trip kita tanya rata-rata berapa. Kalau memang Bapaknya juga masih sulit untuk menjawab, bisa kita pendekatan bahwa biasanya nelayan itu menggunakan alat bantu untuk membawa hasil tangkapannya itu berupa ember ataupun blong ya, misalnya yang seperti drum dipotong menjadi 2, itu biasanya kita bisa menggunakan pertanyaan seperti itu. Kira-kira berapa ember Pak, atau berapa drum Pak, ya seperti itu. Tapi kita harus tahu dulu biasanya satu ember itu kapasitasnya atau volumenya berapa dan drum itu berapa. Jadi ketika si Bapak misalnya si Bapak menjawab saya 1 kali trip memperoleh misalnya 3 ember, saya 3 drum, jadi kita tinggal kalikan saja nanti ya. Per tripnya berapa 3 ember, dalam artian sebulan tadi kalau kita kalikan Pak Sumarto tadi informasinya dia 10 kali trip, kan berarti 3 ember dikalikan 10 trip dikali embernya berapa kilo, itu bisa kita peroleh informasi ya. Mungkin seperti itu tips dari saya. Jadi berdasarkan informasi dari Pak Sumarto, ternyata produksi rata-rata per trip per bulan ya, Pak Sumarto memperoleh 10 kilo. Terus Pak Setiawan berdasarkan informasinya dia jawab dia memperoleh 15 kilo, dan Pak Yovan dia jawab sekali tiap trip dia peroleh rata-ratanya kurang lebihnya 10 kilo. Nah, setelah informasi produksi rata-ratanya kita peroleh per trip ya, rata-rata produksi per trip kita peroleh, maka kita yang berikutnya adalah menginputkan harga rata-rata. Harga rata-rata di sini bisa kita tanyakan langsung kepada responden terpilih. Misalnya harga rata-rata ikan Pak per bulan ini Bapak pasarkan berapa, juga biasanya agak sulit dia tanya, karena tidak hanya satu jenis ikan saja yang dia hasilkan kan, yang dia tangkap. Jadi mungkin teman-teman di sini juga perlu trik-trik tersendiri untuk memperoleh infonya ya. Ya kalau misalnya Pak Sumarto di sini menjawab bahwa misalnya harga rata-rata ya biasanya saya jual itu 15.000 per kilo. Pak Setiawan juga menjawab 17.000 per kilo. Pak Yovan menjawab ya sekitar 18.000 ya. Pak Sumarto tadi 15.000 ya. Itu yang diperoleh di lapangan, kita masukkan harga rata-ratanya, maka nilainya akan menghitung sendiri
oleh file Excel terformat, dan jumlah hasil tangkapan dalam 1 bulan itu pun sudah dikalkulasikan sendiri di dalam Excel terformat ya. Jadi teman-teman tidak usah menghitung lagi, cukup informasi apa saja yang mau dicari ke lapangan ya, turun ke lapangan, dicatat dalam kertas gitu ya, atau buku gitu. Nanti ketika di rumah atau di kantor, kawan-kawan bisa merekapnya di dalam form SL6A. Setelah informasi terkait dengan harga rata-rata diperoleh, volume produksi per trip juga diperoleh, jumlah trip dalam 1 bulan rata-ratanya juga diperoleh, atau dalam jumlah trip dalam 1 bulan diperoleh, maka selanjutnya yang akan kita cari atau coba hitung di sini adalah berapa sih jumlah trip rata-rata per bulan, karena tadi volume produksi per bulan sudah dapat, per trip sudah dapat, harga sudah dapat. Nah, yang belum diperoleh adalah rata-rata trip ya, rata-rata trip per bulan berapa. Jadi caranya di sini kita setelah memperoleh informasi jumlah trip dari masing-masing responden, di mana di sini ada Pak Sumarto sampai Pak Yovan, di mana adalah angkanya 10, 14 dan 20, kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah responden. Berarti itu adalah rumus perhitungan mencari trip rata-rata dalam 1 bulan dari responden. Maka di sini coba rumusnya di yang warna hijau. Ini sudah kita beri tanda hijau dan bisa dilihat oleh kawan-kawan, rumusnya adalah sum dari jumlah daripada total responden ya yang terpilih, dan n-nya adalah sebanyak berapa responden yang terpilih. Di sini kita 3, jadi kita input 3 dan maka hasilnya adalah 15. 15 adalah merupakan trip rata-rata dari ketiga responden dalam 1 bulan, di mana bulan pendataannya adalah bulan Januari. Maka kita inputkan hasil perhitungannya pada rata-rata trip penangkapan ikan per bulan per unit dalam bulan ini. Maka di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bahwa jumlah P atau jumlah rata-rata trip adalah 15, dan jumlah estimasi trip N dikali P, di mana N adalah jumlah populasi tadi sebanyak 3 orang ya, dikalikan jumlah trip per bulan menjadi 45. Jadi estimasi jumlah trip ketiga responden ya berdasarkan populasinya sebanyak 3 orang itu adalah 45 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya setelah semuanya dilengkapi, terisi, lanjut kita akan mengisi angka koreksi. Nah, angka koreksi, apa yang dimaksud dengan angka koreksi adalah angka yang kita gunakan atau yang metode statistik perikanan tangkap pakai untuk mengkoreksi angka yang sudah kita peroleh informasinya untuk dikembalikan ke nilai awal ya. Biasanya kalau di laut biasanya nelayan itu suka membawa hasil tangkapannya ke rumah. ABK-nya juga suka membawa hasil tangkapannya ke rumah. Nah, agar tidak loss data perhitungan datanya, maka kita di metode statistik perikanan tangkap memiliki angka koreksi, di mana di sini kita inputkan saja 1 yang artinya seluruh hasil tangkapannya adalah untuk dijual, tidak ada yang dibawa pulang ke rumah. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman ketika mendata di lapangan dan memperoleh informasi di kami misalnya di lapangan, budayanya adalah misalnya ada seperberapanya dari hasil tangkapan itu yang dibagikan ke ABK, atau ada yang dibawa pulang misalnya oleh nakoda atau ABK-nya, maka di sini tergantung kearifan lokal masing-masing, bisa diestimasi misalnya 0,8 atau 0,9 ya, berarti ada yang dibawa pulang. Di sini coba kita masukkan 0,8 ya, berarti ada yang dibawa pulang. Oke, jenis ikannya di sini yang harus kita tanyakan juga kepada ketiga responden tadi adalah masing-masing hasil tangkapannya. Misalnya dari Pak Suwarno tadi, dari Pak Yovan, itu harus kita tanya. Jadi bulan ini hasil tangkapannya apa saja Pak, gitu ya.
hasil tangkapannya apa saja, karena pasti mereka menjawabnya berbeda. Maka dari itu tadi saya sampaikan, ketika turun ke lapangan kita menyiapkan buku untuk mencatat berdasarkan informasi mereka. Setelah diperoleh informasinya, ya baru kita nanti mengolahnya dengan SL6A, bisa di rumah atau di kantor rekan-rekan. Oke, berdasarkan informasi di lapangan, ternyata ikan yang tertangkap adalah bandeng, banyar, dan bawal hitam. Untuk selanjutnya informasi yang harus kita tanyakan juga komposisi ya. Di sini komposisinya di sini yang jelas dari ketiga responden yang kita tanya tadi, yang kita wawancarai itu harus berjumlah 100%, maka di sini kita harus bisa tentukan bahwa bandeng, banyar, dan bawal hitam itu komposisinya seperti apa. Jadi kita bisa tanyakan kepada misalnya nelayan, ya ini saya beri trik lagi nih, misalnya Pak, ketika melaut satu trip, ikan apa saja Pak yang tertangkap? Biasanya mereka bingung karena yang kita tanya adalah data dalam waktu 1 bulan. Ya tadi saya bilang, bisa mungkin kita nanya ke dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Misalnya ketika Bapak pulang, ikan apa Pak yang terdapat paling banyak? Misalnya dia jawab bandeng. Gitu. Terus yang paling sedikit tertangkap bawal hitam. Nah, berarti kan kita sudah bisa kurang lebih mengkomposisi ya jumlah-jumlah dari ikan apa saja yang tertangkap. Berdasarkan informasi di sini coba kita inputkan adalah 20% untuk ikan bandeng, 30% untuk ikan banyar, dan bawal hitam sebanyak 50%. Yang kalau kita hitung total persentase atau komposisinya sudah mencapai 100%. Maka tabel atau ada tulisan oke di tampilan contoh saya ini bahwa sudah memenuhi jumlah 100%. Karena jika persentase komposisi jenis ikan belum mencapai 100%, maka dia tandanya akan berwarna merah. Itu sudah kami fasilitasi ya. Jadi teman-teman cukup menentukan komposisinya, persentasenya dari masing-masing jenis ikan, dan volumenya akan terhitung sendiri oleh sistem berdasarkan inputan di tabel sebelumnya terkait volume produksi. Di sini 20% dari ikan bandeng itu adalah 126 kilo. Banyar 30%-nya adalah sebanyak 189 kilo. Bawal hitam 50%-nya adalah 315 kilo. Di sini yang harus teman-teman input hanya harga. Ya, yang perlu dilengkapi adalah harga. Berdasarkan informasi ternyata ikan bandeng harganya adalah 25.000 per kilo, banyar 28.000, dan bawal hitam 30.000 per kilo. Maka nilainya akan terisi sendiri by file Excel format. Setelah setelah seluruh tabel dilengkapi, ya sudah terisi semua, ya. Berarti dalam pengerjaan atau pengolahan dalam form SL6A itu sudah selesai. Raw data yang sudah kita kumpulkan sudah selesai, sudah lengkap. Untuk masuk ke tahapan selanjutnya adalah mengestimasi, dan nggak perlu khawatir kawan-kawan di sini karena estimasinya sudah dikerjakan langsung oleh file Excel format ini. Cukup buka sheet yang paling ujung yang kami beri judul adalah estimasi laut 3. Di sini berisi informasi mengenai estimasi dari data-data yang kita inputkan atau kita rekap pada data atau isikan pada data form SL6A tadi menjadi estimasi volume produksi di bulan Januari dan estimasi nilai produksi di bulan Januari di WPP 711 dengan klasifikasi unit penangkapan kapal motor di bawah 5 GT dengan alat tangkapnya tadi kalau tidak salah kita ambil contoh adalah jaring insang tetap ya. Di sini kita bisa lihat ternyata sudah terinput, terestimasi ya by system, ternyata jumlahnya volumenya adalah 1. 1 di sini maksudnya adalah bukan karena di sini diestimasi laporan ini kita memakai satuan standar untuk laporan, untuk publikasi kita menggunakan satuannya adalah ton, maka di sini angkanya hanya tercatat 1. Berarti artinya jumlah total volume produksi selama bulan Januari adalah 1 ton.
Sementara jumlah nilai produksinya adalah 22.600 dengan satuannya mengikuti standar laporan atau publikasi ya, satuannya di sini sudah ribu, berarti 22.600.000 rupiah seperti itu, dengan komposisi atau jumlah ikannya seperti di tampilan yang setelah kami berikan contohnya. Salah satunya ada ikan banyar tadi ya. Setelah SL6 kita lengkapi juga sheet estimasi laut juga, ketika kita buka sudah menghitung atau sudah mengestimasi untuk volume produksi bulan Januari, terus juga nilai produksi bulan Januari sudah tampil, maka langkah selanjutnya sesuai tadi dengan kerangka potensi wilayah kita dengan SL2A-nya bahwa ada satu alat tangkap lagi atau satu unit penangkapan lagi. Di sini kami pun akan mencoba memberikan contoh bagaimana cara untuk mengerjakannya. Sebetulnya sama sih ya, kita coba lagi aja supaya lebih paham. Sebelumnya atau langkah awal kita buka dulu file SL6A-nya yang sudah tadi kita siapkan ya, sudah siapkan dengan memberi nama foldernya atau filenya berdasarkan alat tangkapnya. Seperti di awal, kita isikan dulu isiannya. Oke, kita buka dulu isiannya. Kita lengkapi identitas seperti yang saya sampaikan bahwa yang terutama di sini dari setiap langkah pengerjaan Excel terformat adalah di sheet isian, karena di sini mengenai identitas wilayah pendataan. Baik, kita isikan dulu identitas dari wilayah pendataannya. Di sini kita lengkapi isian provinsinya, tadi kita menentukan di Jawa Timur ya, terus juga lengkapi juga isikan data kabupatennya. Di sini adalah Kabupaten Pacitan. Bulan pendataan di sini adalah bulan Januari, tahun pendataan kita ambil tadi tahun 2022, jenis perairannya adalah jenis alat penangkapan ikannya adalah pukat cincin pelagis kecil, perahu kapal yang digunakan adalah KM motor, kapal motor di bawah 5 GT, daerah penangkapannya 711, WPP 711, tadi jumlah responden total populasi adalah 2, maka sampelnya akan muncul atau ditentukan sendiri menjadi 2 ya. Di sini juga ilustrasi tadi sudah saya sampaikan di awal, dari kita pengambilan sampel dibuat menjadi suatu estimasi, akhirnya menjadi suatu laporan trip dan laporan volume dengan nilai. Baik, kita masuk ke sheet 1 DS1. Di sini jangan lupa identitasnya dilengkapi, kecamatannya dilengkapi, kita beri takaran, desa sampelnya adalah Bunde dengan daerah sendiri tadi total populasinya adalah 2, maka di sini kita masukkan 2 unit pendataannya, total unit pendataannya. Setelah itu kita mengisikan nama RTP, karena tadi respondennya yang terpilih itu adalah jumlahnya 2, maka di sini kita tentukan Bapak Taufik dan Anas tadi. Karena beliau informasi yang kita peroleh merupakan nelayan full, dalam artian penghasilan utamanya diperoleh dari penangkapan ikan, maka kita kategorikan sebagai nelayan penuh, kita kita isi angka 11. Setelah itu juga kita melengkapi jumlah trip dalam 1 bulan yang kita peroleh berdasarkan informasi, berdasarkan wawancara dari mereka, di mana mereka menjawab trip per bulan mereka biasanya rata-rata 15 kali. Maka di sini kita buat 15 dan 18 dan untuk Bapak Anas. Setelah itu kita juga bertanya atau mencari informasi terkait produksi rata-rata per trip. Diperoleh informasi bahwa 20 kilo per trip dan 25 per trip. Setelah itu harga rata-rata pun kita tanyakan kepada responden dan mereka menginfokan, menjawab dengan per kilo 25.000 dan 24.000. Setelah jumlah trip per bulan kita peroleh, rata-rata volume produksi per trip kita peroleh, informasi harga rata-rata peroleh. Selanjutnya yang akan kita isi adalah mencari trip rata-rata. Ya, trip rata-rata di mana yang
pada file extractor format kita sudah memberikan ada warna hijau ya di situ, sheet yang sel yang berwarna hijau. Di sini ada rumusnya, teman-teman bisa lihat, di mana rumus perhitungannya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa trip rata-rata per bulan atau trip rata-rata per bulan di sini yang dimaksud adalah trip rata-rata dari total trip seluruh responden dibagi dengan jumlah respondennya. Karena responden hanya 2, maka rumus N di sini kita ganti dengan angka 2. Nah, setelah kita ganti dengan angka 2, maka penghitungannya akan menjadi 17 hasil penghitungannya. Di mana 17 diperoleh dari 15 ditambah 18 informasi trip, jumlah trip dari Pak Taufik dan Pak Anas dalam 1 bulan dibagi jumlah responden sebanyak 2 orang, maka hasilnya adalah 17. Baru kita isikan di rata-rata trip penangkapan per bulan per unit dalam bulan pendataan ini. Nah, maka pengkaliannya estimasi jumlah trip per bulan itu adalah jumlah populasi dikalikan jumlah trip rata-rata per bulan ya. 2 dikalikan 17 itu menjadi 34 kali trip dalam 1 bulan. Estimasinya seperti itu. Semua sudah dilengkapi, kita akan mengerjakan tabel berikutnya, yaitu untuk mengisikan angka koreksi. Angka koreksi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di sini untuk mengembalikan ke jumlah semula ya, bila mana ada hasil tangkapan yang dibawa pulang ya oleh nelayan atau ABK-nya. Di sini saya beri angka koreksinya 1 dengan maksud adalah angka koreksi 1 itu metode statistik perikanan tangkap, maksudnya adalah di dalam metode statistik perikanan tangkap maksudnya adalah hasil tangkapan seluruhnya untuk dijual, tidak ada yang dibawa pulang. Setelah angka koreksi diisi, barulah kita melengkapi tabel berikutnya, tabel yang ketiga, yaitu mengenai komposisi jenis ikan yang tertangkap. Ya, di sini ternyata berdasarkan informasi kita peroleh ikan yang ditangkap adalah bawal hitam jenisnya, banyar, dan bawal putih dengan komposisi hasil tangkapannya 20, 30, dan 50%. Maka volume akan terhitung sendiri berdasarkan informasi sebelumnya ya, data sebelumnya, tabel sebelumnya yang sudah kita inputkan akan terisi sendiri. Sebanyak 20% ikan bawal hitam dari total hasil tangkapan itu jumlahnya adalah 156 kilo. Banyar sejumlah 235 kilo, bawal putih sejumlah 391 kilo. Di sini teman-teman nanti tinggal mengisikan harga per kilonya. Diperoleh informasi bahwa bawal hitam per kilo 23.000, banyar 25.000, dan bawal putih adalah 21.000 pada bulan pendataan di sini. Maka nilainya akan muncul, penghitungannya akan muncul sendiri nilainya by system. Setelah itu kita dan tidak lupa juga saya sampaikan bahwa kalau komposisinya sudah 100%, maka sel di sebelah kanan akan menunjukkan tanda oke. Kalau belum 100% dia pasti akan berwarna merah. Itu sebagai warning dari kami ya, sudah kami fasilitasi di sheet DS1 untuk mengantisipasi kesalahan dari teman-teman pendata. Tadi sudah dilengkapi semua datanya, estimasinya sudah, raw datanya sudah ya, terkait volume produksi, trip rata-rata per bulan, juga total trip rata-rata dari responden. Maka langkah berikutnya sesuai alur pendataan kita adalah kita membuat estimasi laut. Estimasi laut kita tunjuk berada di sheet paling kanan yang kita beri kode EL3. Di sini adalah sheet yang berisikan mengenai informasi estimasi hasil pengolahan data terkait volume produksi dan nilai produksi di bulan Januari. Karena tadi kita mengerjakan contohnya di bulan Januari, dan di sini sudah nampak bahwa volume produksinya adalah 1 ton dengan nilai produksinya sejumlah 20.500.000 karena kita menggunakan standar laporan atau standar publikasi, satuannya ribu untuk rupiah dan satuannya adalah ton untuk satuan berat. Oke, setelah tadi kedua contoh tadi kita olah, kita kumpulkan, kita olah di dalam form Excel 6A,
baik itu dari alat tangkap jaring insang tetap contohnya, yang kedua adalah pukat cincin pelagis kecil, maka langkah yang berikutnya adalah kita persiapkan atau kita buka file produksi laut. File produksi laut kita buka, kita siapkan untuk menyimpan hasil-hasil atau informasi-informasi hasil estimasi di lapangan, ya, datanya yang kita akan simpan terkait volume produksi dan nilai produksi di file produksi laut. Kita buka sheet-nya adalah sheet data, dan kita buka juga file Excel 6A-nya, kita buka estimasi laporan 3-nya, kita memblok volume produksi dan nilai produksi ke arah kanan dan mengcopy paste value-nya ke file produksi laut yang sudah kita siapkan. Kita copy dulu paste value, ya, harapannya apa atau tujuannya apa dengan mengcopy paste value adalah untuk memutus link rumus yang ada di file Excel. Yang kedua, kita juga mengcopy paste value kan dari SL6 yang kedua, ya, tadi yang menggunakan alat tangkap pursin pelagis kecil dengan cara yang sama, di blok ke arah kanan, copy paste value ke dalam file produksi laut. Maka kita memiliki dua data di bulan Januari di WPP 711. Yang satu adalah data dari kapal motor di bawah 5 GT dengan alat tangkap pukat cincin pelagis kecil, dan satunya adalah data terkait produksi perikanan di WPP 711 dengan motor tempel di bawah 5 GT dengan alat tangkap jaring insang tetap, ya. Informasinya sudah kita peroleh, volume produksinya juga kita peroleh, sudah terinputkan. Langkah selanjutnya agak sedikit berat untuk komputer biasanya ataupun laptop nanti yang digunakan adalah kita harus buka file produksi, hitung trip, volume, dan nilai. Karena di sini agak sedikit menggunakan rumus, jadi harus menarik, jadi dia akan berproses nanti di komputer Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian nanti. Jadi harap bersabar, kalau belum terbuka jangan Pak ini kok tiba-tiba error, jangan langsung beranggapan seperti itu ya, karena memang kelemahan Excel tadi di awal saya sudah sampaikan adalah memang sedikit berat, jadi agak sedikit lambat dalam pengerjaan, tergantung spek dari PC atau laptop yang kawan-kawan pakai. Jadi di sini kita lihat juga masih processing, ya, masih terus berputar gitu. Di bawahnya bisa dicek itu dia juga masih ada prosesnya. Oke. File yang akan kita buka selanjutnya atau yang terakhir ini yang akan kita gunakan sebagai file laporan adalah file hitung volume, trip, volume, dan nilai. Dan di sini akan membutuhkan proses agak sedikit lama untuk membukanya, ya, karena butuh proses calculating. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan, setelah filenya dapat dibuka, diisikan terlebih dahulu adalah sheet isian, ya. Selalu saya ingatkan, isian dilengkapi, provinsinya kita lengkapi, kita pilih Jawa Timur, kabupatennya juga coba kita lengkapi. Kita memilih kalau tidak salah Pacitan, tapi juga seperti saya contohkan di sini, ketika kita klik combo untuk memilih kabupaten dan belum tampil pilihan dari kabupaten, teman-teman tidak perlu khawatir karena memang ada proses penarikan, ya, ada proses pengolahan datanya di dalam file, dan kita tunggu dan akhirnya sudah keluar, ya. Sekarang kita pilih juga Kabupaten Pacitan, bulan pendataannya di bulan Januari, tahun pendataannya di tahun 2022. Dan daerah WPP-nya yaitu WPP 711 yang kita beri contoh tadi. Selanjutnya coba kita lihat di sheet trip. Nah, di trip sudah muncul bahwa klasifikasi motor tempel dengan ukuran kapal di bawah 5 GT adalah 54 trip, ya, dalam satu bulan. Dan untuk kapal motornya adalah 37 trip dengan alat tangkap pukat cincin, sementara motor tempel di bawah 5 GT menggunakan alat tangkap jaring insang tetap seperti yang kita contohkan tadi. Berikutnya kita cek juga di sheet volume. Di sini akan terlihat bahwa volume perikanan
pada saat bulan pendataan kita di bulan Januari adalah sebanyak 1,7 ton total hasil penangkapan, di mana dari masing-masing alat tangkap pukat cincin pelagis kecil 0,9 ton, jaring insang tetap 0,8 ton, sehingga total hasil tangkapan atau volume penangkapan ikan bulan Januari di WPP 711 di Kabupaten Pacitan adalah 1,7 ton dengan komposisi atau rincian jenis ikan yang sudah terinputkan atau terisi. Dan di sini juga saya informasikan bahwa kami sudah mencoba membantu kawan-kawan untuk memverifikasi datanya ya di awal, yaitu dengan memverifikasi antara kesesuaian ikan dengan alat tangkap. Jadi di sini ada tampilan yang berwarna merah atau yang kami blok merah di sini bahwa tidak mungkin ikan tertangkap oleh alat tangkap di sebelah kirinya. Misalnya di sini madi dihang ya, ini di blok tidak mungkin tertangkap oleh alat tangkap penggaruk tanpa kapal maupun penggaruk berkapal. Ya, contohnya seperti itu. Jadi di sini jika teman-teman pada saat mengolah ternyata ada angkanya di blok merah ini, maka tepat teman-teman harus segera pindah jenis ikannya atau diperbaiki untuk alat tangkapnya. Itu yang sudah coba kita bantu di Excel terformat. Dan berikutnya adalah kita buka juga sheet nilai untuk cek hasilnya seperti apa. Nilai volume produksi di Kabupaten Pacitan di bulan pendataan Januari adalah 43.100.000 ya, di mana dari komposisi hasil tangkapan pukat cincin dengan nilai produksinya adalah 20.500.000 dan dari jaring insang hanyut sebanyak 22.600.000. Nah, itu tadi hasil pengolahan data kita di lapangan dari kedua alat, pukat cincin dan jaring insang tetap di Kabupaten Pacitan. Dan bagaimana ini untuk dikompilasinya? Coba kita buka dulu di folder 13 tahun, di mana di folder 13 tahun ini adalah berisi rekapan data teman-teman kabupaten kota yang ini akan dikompilasi oleh provinsi nantinya. Jadi caranya setelah menjadi sebuah laporan, maka tadi laporan berupa data produksi, maka kita juga data jumlah rumah tangga perikanan, jumlah unit penangkapan, jumlah alat penangkapan, jumlah kategori ukuran kapal, maka kita coba ambil file laporan LL1A di bulan 1, berarti LL1A strip 1 Kabupaten 00 dan LL23 strip 1 Kabupaten 00, di mana di sini artinya LL1A itu adalah file laporan yang digunakan untuk melaporkan jumlah RTP, jumlah unit penangkapan baik berdasarkan kapal maupun unit penangkapan. Sementara LL23 itu adalah file laporan yang isinya adalah berupa volume produksi dan nilai produksi juga trip. Jadi dua file ini kita ambil, kita copy paste ke dalam folder di bulan Januari, karena tadi kita mendata di bulan Januari. Setelah form atau file LL1A dan LL23 tercopy pada folder bulan Januari, maka di sini yang pertama akan kita lakukan adalah mengcopy dari file LL2A dalam sheet LL1 yang berisikan laporan terkait jumlah RTP, jumlah kapal, jumlah unit penangkapan. Caranya kita kopikan, kita blok semua, kita copy pastekan ya, kita copy pastekan karena formatnya sudah laporan. Ingat, selalu di copy paste value pada file yang sudah kita siapkan. Nama filenya adalah form LL1A strip 1 strip Kabupaten 00, di mana nanti penamaan file kabupaten kotanya tersebut
nanti kita akan info kembali kepada teman-teman bahwa karena di setiap provinsi, kabupaten, kota pengkodeannya berbeda. Jadi setelah dibuka file LL1A kita copy paste value kan, maka akan tampil seperti contoh ini ya. Jadi semuanya tercopy dalam bentuk laporan, sudah tidak ada rumusnya ya. Jumlah rumah tangga perikanan adalah 29, perahu 29, jumlah alat penangkapan 29 di Kabupaten Pacitan berdasarkan form SL2A yang tadi kita kerjakan, yang sumbernya dari mana? Dari kerangka potensi survei ya. Selain itu, langkah yang berikutnya akan kita lakukan adalah membuat laporan terkait trip, volume produksi dan nilai produksi. Maka kita akan membuka file produksi hitung trip. Kita akan mengkopikan ketiga komponen yang berada di ketiga sheet Excel ini, yaitu trip, volume dengan nilai, dengan cara pencet tombol shift pada PC atau komputer teman-teman dan arahkan kursornya pada sheet trip ya, volume juga nilai, sehingga semuanya dapat tercopy dan kita tinggal copy pastekan di kiri pojok atas. Dengan cara yang sama, karena ini kita mau membuat laporan, pastinya kita harus putuskan rumusnya. Jadi menggunakan copy paste value ke dalam file laporan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu LL23 strip 1 strip Kabupaten 00 ya. Dan di sini sedikit agak lama waktunya memang, karena yang kita copy adalah 3 sheet sekaligus ya, informasi terkait trip, volume dengan nilai. Jadi seperti bisa dilihat oleh kawan-kawan ya, terus berputar ini kursornya, dan juga ada proses mengkalkulasinya di bawah biasanya. Jadi kita agak sedikit bersabar sampai semua prosesnya selesai dan bisa di copy paste value di file LL23 strip kabupaten strip 1 strip Kabupaten 00, di mana tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk pengkodean kabupatennya nanti akan kami infokan pada masing-masing provinsi tentunya ya, karena setiap provinsi atau kabupaten kota memiliki pengkodean yang berbeda-beda masing-masing ya. Jadi akan kami sampaikan langsung kepada petugas pendatanya. Nah, di sini masih terus berproses, belum selesai ya. Oke, terus jadi sedikit agak lama. Oke, setelah proses mengcopy paste value-nya selesai untuk data-data trip, volume produksi dan nilai ke dalam file yang sudah kita siapkan sebelumnya, LL1A terkait trip dan LL23 terkait LL1A terkait jumlah RTP, LL23 terkait trip, volume dengan nilai, maka kita kopikan lagi datanya, file LL tadi ke dalam data 13 folder 13 tahun, dan kita copy paste replace ya. Setelah file LL1A dan LL23 kita kopikan di folder 13 tahun, maka datanya pasti sudah masuk ya tadi dengan proses replace. Kita udah bisa buka atau melihatnya bagaimana direkap laporan yang ada juga filenya di dalam folder 13 tahun ini. Kita buka file rekap laporannya, apakah sudah bisa tertarik ya rumus penghitungannya. Maka akan seperti tampilan berikut. Ternyata di sini sudah dapat terinput ya, terisikan dengan sendirinya by system bahwa di bulan Januari ini ada 29 rumah tangga perikanan tadi yang kita kerjakan, perahu kapalnya 29, alat penangkapannya 29, dengan tripnya adalah sebanyak 91, dengan volume perikanan hasil tangkapannya adalah 1,7 ton, dengan total nilainya adalah 43.100.000, dengan harga rata-ratanya 25.353. Kurang lebihnya itu ya, dari pendataan yang sudah kita lakukan ya, sesuai alurnya dengan form-form bantu yang sudah kita siapkan ya, juga
Tadi kita contohkan pengisiannya dengan case di Jawa Timur tadi ya, kita coba isikan di sini sampai ke dalam rekap laporan untuk Jawa Timur Kabupaten Pacitan. Dari disinilah yang sebenarnya pendataan statistik perikanan tangkap seyogianya dilakukan. Jadi definisi kita kuasai, terus juga kita memiliki kerangka potensi survei, kita rekap di dalam form SL2A, dan kita tentukan jumlah sampelnya, kita wawancarai sampel tersebut dengan metode wawancara dari responden terpilih, diperoleh informasi terkait trip, volume produksi dengan nilai, dan ditabulasi berdasarkan metode statistik menjadi sebuah laporan, dan kita bisa membuat rekap laporan per bulan. Mungkin dalam hal ini khususnya terkait pendataan statistik tangkap di perikanan tangkap di non pelabuhan ya, dalam artian laut, pendataan laut non pelabuhan dan menggunakan metode sampling, saya rasa sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ke depan panduan ini bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan pendataan di lapangan, dapat lebih memudahkan, dapat lebih berguna nantinya di tempat kerja masing-masing ya, karena bisa membuat laporan per bulan langsung dari hasil pendataannya. Dan intinya semoga pendataan statistik perikanan tangkap ke depan lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan lebih terpercaya lagi. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih.